Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Ya, tentunya sehat semua kan? Sehat semua anak-anak? Selalu bahagia dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat anak-anak ya. Tetap semangat anak-anak. Jangan loyo. Jangan loyo ya. Ya. Anak-anak sudah mengecek di Google Classroom-nya belum? Sudah, Bu. Sudah absen? Ya. Ada yang ya, Ibu cek kembali ya. Mulai apa Ibu cek kembali di sini? Nindri? Oktrika? Ya, ini. Kemudian Pak Juan? Pratama? Rahma? Raka? Raya? Reva? Rasina? Hadir, Bu. Rido? Riva? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Risti? Setia? Sinar? Ya, Cindy? Siti, nah lengkap ya. Berarti semuanya hadir. Terima kasih anak-anak ya. Sudah hadir pada pagi hari ini. Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu anak-anak. Kira-kira di antara anak-anak siapa yang ingin memimpin doanya? Silakan siapa? Saya, Bu. Ya, si Tama, silakan Tama, pemimpin doanya nak. Duduk dulu, duduk dengan tenang. Pimpin doanya. Ayo teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa anak-anak ya, untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu nasional, anak-anak silakan dinonaktifkan mikrofonnya ya. Kita bisa menyanyikan dan mendengarkannya lagu bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau,
bagaimana anak-anak? Senang menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke? Senang, Bu. Semoga dengan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa cinta kita terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk literasinya, silakan anak-anak membaca di buku tema 4 di bagian literasi anak-anak itu di halaman 143 sampai 145 dengan judul Cinta yang Membawa Sepatu Mendunia. Ya, silakan dibuka bukunya untuk literasi anak-anak ya. Ya. Silakan dibuka bukunya Raka. Nah, di halaman 143 sampai 145, Nak. Di situ ada bacaan tentang cinta yang membawa sepatu mendunia. Ya. Nah, dibaca benar. Jangan ngobrol, Nak. Baca dulu, Nak. Ya, pinter itu ya. Bu Guru lihat ini. Ya. Yang nggak ada bukunya, silakan gabung dengan temannya, Nak. Bagaimana? Sudah selesai membacanya, Nak? Sudah, Bu. Selesai semua? Sudah. Dengan membaca setiap hari, mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil intisari dari bacaan tersebut dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang apa, Nak? Masih, Bu. Sisi kita. Ya, benar sekali ya. Pelajaran kita yang kemarin itu tentang globalisasi di sekitar kita. Untuk pelajaran hari ini, Nak, kita masuk ke tema 4, masih tentang globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya, Nah, ini ya, dalam tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, muatan pelajarannya ada PPKN dan SBDP. Tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui diskusi nantinya anak-anak mampu menguraikan, kemudian menilai pentingnya sikap kerja keras dalam keberaneka-ragaman ekonomi dengan benar. Kemudian nanti melalui pengamatan gambar pada PPT dan ada audionya, Nak ya. Anak-anak itu dapat memilah potensi dan usaha yang dilakukan terkait keberagaman ekonomi. Kemudian nanti dengan berdiskusi, anak-anak dapat menentukan potensi dan usaha yang dilakukan terkait keberagaman ekonomi. Melalui pengamatan, dari poster teman juga, nanti anak-anak mampu menguraikan poster berdasarkan ciri-ciri poster dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan poster yang telah dibuat teman,
anak-anak itu dapat memilih salah satu contoh poster berdasarkan ciri-ciri dalam poster tersebut dengan benar. Kemudian melalui pengamatan poster yang telah dibuat teman, anak-anak dapat menunjukkan poster yang dibuat dengan temannya ya, yang dibuat oleh temannya tadi. Kemudian melalui pengamatan poster teman juga, anak-anak mampu memberikan penilaian atas poster yang telah teman kalian buat ya nak ya. Bagaimana anak-anak? Paham tidak dengan tujuan pembelajaran kita? Paham, Bu. Paham ya? Ya. Supaya anak-anak tetap semangat, ya anak-anak, supaya anak-anak tetap semangat, anak-anak mari kita bersama-sama tepuk PPK. Siapa yang mau memimpin tepuk PPK? Ayo silakan di on-kan semua. Kita sama-sama tepuk PPK. Ya, silakan. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan nak. Setia ya. Silakan Mbak Setia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, luar biasa. Terima kasih ya. Ya, Bu. Coba anak-anak Ya, Bu. perhatikan slide ini. Ya, ada globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia ini mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Salah satunya nanti ada Mang Samad. Mang Samad ini seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Nah, mari sama-sama ya kita simak kisah Mang Samad ini ya. Nah, ini ada Mang Samad ini ya. Siapakah nanti Mang Samad itu? Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Nah, anak-anak silakan ini nak. Perhatikan dan dengarkan ya tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausaha kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dahulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal, Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal. Belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham tentang pengrajin Garut yang menembus dunia? Sudah memperhatikan tadi?
Sudah memperhatikan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Anak-anak, pentingnya sikap kerja keras, ya. Perhatikan. Supaya apa? Supaya apa? Pentingnya sikap kerja keras. Supaya apa? Pantang. Ayo, siapa yang mau menjawab? Supaya dapat apa kita, Nak? Ya, apa? Mic-nya dibuka, Nak. Supaya dapat meningkatkan apa? Kemampuan yang ada dalam diri kita, ya. Ya, Bu. Ya, masyarakat Indonesia itu memiliki keberagaman ekonomi seperti yang telah kamu pelajari tadi ya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya tadi ada keterampilan yang dimiliki oleh Mang Samad, kemudian ada juga pendidikan serta usaha keras. Setiap orang itu, Nak, mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Nah, ini ada Bu Guru berikan contoh tentang gambaran beberapa orang yang sukses pada bidangnya. Menurut anak-anak, ada yang mau bertanya tentang potensi diri sebelum Bu Guru lanjut ke gambaran tentang beberapa orang sukses? Ada enggak yang mau bertanya tentang potensi diri? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Apa, Nak? Bagaimana cara kita menemukan potensi yang ada pada diri kita, Bu? Oh ya, baik sekali ya. Si Reva ya tadi ya. Sama, Bu. Rama. Caranya anak-anak itu harus memiliki tujuan untuk meningkatkan keberhasilan. Kemudian berlatih tanpa mengenal menyerah ya, Nak ya. Kemudian yakinkan pada diri anak-anak bahwa anak-anak itu mampu untuk menggapai suatu kesuksesan. Kemudian memberi motivasi pada diri kita sendiri, Nak. Berikan motivasi pada diri anak-anak bahwa anak-anak itu mampu untuk mengembangkan potensi pada diri anak-anak. Kemudian anak-anak harus juga memiliki mampu serta memiliki sikap percaya diri. Dapat juga anak-anak mengatasi kekurangan yang ada dalam diri anak-anak. Mengerti anak-anak? Kekurangan kita apa? Nanti kita perbaiki. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada, sudah paham belum Reva sama Rama? Sudah, Bu. Anak-anak yang lainnya sudah paham? Tentang potensi. Nah, ada lagi yang bertanya? Sudah paham belum tentang potensi? Potensi diri? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu Guru ulang ya, kalau potensi diri itu merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, untuk menggali potensi diri yang kita miliki, ini ada contoh atau gambaran beberapa orang yang sukses. Yang pertama ada Bapak, siapa ini? Bob Sadino. Sudah tahu ya anak-anak ya. Pasti lihat di mana, Pak? Ibu Facebook. Ya. Siapa? Bapak Bob Sadino ya. Bapak Bob Sadino ini, mendiang Bapak Bob Sadino ya, salah satu contoh pengusaha yang sukses. Sebelumnya Bapak Bob Sadino ini pontang-panting ketika merintis bisnis, Nak. Bapak Bob Sadino mempunyai bisnis. Yang pertama ada sewa mobil yang ditekuninya ya. Kemudian tak lama dari itu pun bisnisnya terhenti. Dia terlibat kecelakaan ketika menyopir
mobil Mercedes-Benz-nya yang dia sewakan. Sehingga tak bisa melanjutkan usaha ini. Kemudian Bapak Bob melalui usaha berdagang, melanjutkan usaha berdagang telur negeri. Yang kita ini telur ayam ras itu nak ya. Kalau di daerah kita nyebutnya telur ayam ras. Bob memasarkan sendiri telurnya dari rumah ke rumah. Kemudian para lanjut ya, karena banyak yang berminat. Kemudian Bapak Bob Sadino mengembangkan usahanya. Akhirnya berkat keuletannya, usahanya sukses dan dia mendirikan Kemcik, ya, supermarket yang terkenal yang menjual beragam produk pertanian dan peternakan. Tahu belum? Ayo jangan ngobrol dong. Kemudian ada lagi. Siapa ini, Nak? Susi. Nak? Iya. Oh, Ibu Susi Puji Astuti ini terkenal dengan pengusaha yang nyentrik dan tegas. Ibu Susi ini salah satu menteri kita dulu ya. Salah satu menteri pada era Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Ibu Susi Puji Astuti, Menteri Perikanan dan Kelautan. Kira-kira ada tidak yang kepengen menjadi seperti Bu Susi? Bu, boleh nggak Bu? Apa, Nak? Bercita-cita menteri. Boleh, sangat boleh. Siapa saja itu ya, Nak ya, boleh bercita-cita menjadi menteri, menjadi orang sukses. Nah, ini salah satu contohnya, Nak. Boleh, sangat boleh sekali, Nak ya. Pengen Reva ya jadi menteri ya? Pengen Bu. Anak-anak yang lain gimana? Pengen nggak jadi menteri? Pengen Bu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak jadi menteri? Ini tadi, tekuni usaha, dalam belajar yang giat, tekun terus berusaha, jangan pantang menyerah ya. Jangan nanti ada masalah pembelajaran yang susah, anak-anak gimana ini? Jangan, itu namanya anak-anak tidak mau mengubah diri anak-anak supaya lebih sukses ya. Ya, ini awal mulanya Ibu Susi ini, Nak. Dulu dia juga dalam bisnisnya itu tersendat-sendat karena keuletannya sehingga Bu Susi ini sukses. Kemudian ada lagi nih pengusaha sukses yang lainnya. Ini masih muda ini. Ada Kak Reza Nur Hilman. Ya, Kak Reza Nur Hilman ini dia pengusaha keripik, Nak. Tapi sekarang keripiknya sudah mendunia. Keripik singkong. Di tempat kita banyak kan singkong? Nah, siapa? Kemarin itu ada yang menawarkan Bu Guru keripik singkong. Siapa ya kemarin itu ya? Saya Bu. Oh iya, di rumah usaha keripik singkong, Nak? Ya Bu. Ada rasa apa saja, Nak? Original, pedas. Oh, gitu ya. Yang membuat siapa? Orang tuanya? Iya Bu. Yang memasarkan? Orang tua. Orang tua, ya. Bantu anaknya, bantu orang tuanya ya, Nak ya. Supaya Ya, Bu. usahanya bisa maju, bisa sukses seperti Kak Reza Nur Hilman ini. Anak-anak sudah paham belum tentang potensi serta kerja keras? Sudah paham belum? Nah, jika sudah paham anak-anak, silakan anak-anak nanti mengerjakan LKPD-nya ya secara
berdiskusi nantinya dengan teman-temannya nak ya. Jika ada yang berjauhan, cari temannya yang dekat nak. Berdiskusi untuk mengerjakan LKPD, itu sudah Bu Guru kirim melalui Google Classroom-nya ya. Kemarin sudah kan? Sudah dilihat juga. Nah nanti siapakah Mang Samad itu? Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya, serta bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya, keberhasilan apa yang sudah dicapai Mang Samad, kemudian keterampilan apa yang dimiliki Mang Samad. Nah, kemudian anak-anak juga nanti silakan tentukan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi pada diri peserta didik atau pada diri anak-anak enak ya. Nah, di situ potensi apa yang anak-anak miliki? Jawab di situ. Terus potensi yang perlu kamu kembangkan itu bagaimana? Terus usahanya untuk mengembangkan itu bagaimana? Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, nanti silakan anak-anak lanjutkan. Ya, untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri anak-anak ya, untuk menghadapi era globalisasi dengan giat belajar dan bekerja keras sesuai kemampuan yang anak-anak miliki ya. Baik itu potensi di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pengrajinan, atau perkebunan yang sukses. Kemudian anak-anak juga bisa mengembangkan anak-anak dalam berenang, kemampuan yang anak-anak miliki yang menggambar, itu juga kemampuan anak-anak. Karena dengan menggambar nanti kan anak-anak juga bisa menjadi desainer yang mendunia. Tadi nak, supaya usaha yang kita rintis tadi membuahkan hasil yang cemerlang seperti tadi yang Ibu Guru contohkan tadi ya, itu tidak lepas dari sebuah iklan ataupun poster. Apa itu nak iklan nak? Apa iklan? Ya. Iklan yaitu reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual dan gambar pada cetak atau elektronik. Contoh salah satu adalah poster. Ya benar. Benar sekali, pintar. Terima kasih nak ya. Beri tepuk tangan untuk anak-anak yang menjawab. Ya, iklan itu nak reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, tulisan, dan gambar pada media cetak atau elektronik. Salah satu contoh iklan itu ada poster. Apa itu poster? Poster adalah gambar yang dibuat pada kertas berukuran besar biasanya terkait gambar dan tulisan menarik untuk Iya, benar sekali nak, bahwa poster itu reklame yang dibuat pada kertas berukuran besar biasanya disertai dengan gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan mudah diingat, berisi tentang ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Ya, anak-anak, kemarin kan sudah Ibu perintahkan ya membuat poster. Anak-anak sudah melihat poster temannya, nak? Sudah? Coba perlihatkan sama Bu Guru. Nah, benar ya. Ini ada contoh poster ya. Oh iya, pinter. Iya, sudah bagus-bagus ya. Bagus-bagus posternya. Ini ada. Ya, terima kasih ya. Nah, contoh posternya ini ada poster niaga untuk berjualan ya. Kemudian poster pendidikan, ayo membaca. Ada contoh poster layanan masyarakat, contoh poster kegiatan, ada Sumpah Pemuda itu ya. Anak-anak, dalam poster yang sudah anak-anak buat, ya, sudah
dibuat temannya tadi, silakan anak-anak uraikan poster berdasarkan ciri-ciri ya. Ciri-ciri poster itu tadi kan harus apa? Singkat, padat, dan jelas ya. Kata-katanya ya. Kemudian tulisannya harus menarik. Nah, berikan penilaian atas poster yang dibuat temanmu nak. Di LKPD-nya nanti ya. Apakah slogannya mudah dimengerti? Apakah bahasa yang digunakan mudah dimengerti? Kemudian ilustrasinya bagaimana? Letak dan tulisannya sudah baik atau belum? Nanti kerjakan di LKPD-nya ya nak ya. Ya, Bu. Ya nak, paham? Boleh anak-anak berdiskusi dengan temannya nanti ya. Paham belum? Ya. Nah, kesimpulannya, nah nanti di evaluasi juga ada ya nak ya. Silakan kerjakan evaluasi nak. Evaluasi ada di Google Classroom-nya juga. Kesimpulannya nak, seseorang itu harus meningkatkan potensi agar dapat berkembang dan bersaing di era globalisasi ya. Potensi diri dapat ditingkatkan dengan keterampilan, pendidikan, dan kerja keras. Salah satu potensi usaha di tengah era globalisasi yang makin beragam, ada usaha tadi, ada sepatu lokal, kemudian ada bisnis keripik, ada bisnis sayuran, banyak sekali nak ya. Kira-kira anak-anak sudah paham belum nak? Ada yang masih mau bertanya? Globalisasi ini jawab aku. Sudah paham semua nak? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup baik anak-anak ya. Anak-anak sudah aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tingkatkan terus nak semangat belajarnya. Untuk besok, kita akan belajar tentang hemat energi listrik. Ya? Paham? Paham tidak? Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak. Ya nak, Ibu ingatkan. Ayo jangan ngobrol terus dong. Sama itu kawannya diingatkan jangan ngobrol nak. Anak hebat nggak boleh ngobrol. Untuk besok ya nak ya, kita pelajarannya tentang hemat energi listrik. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali, tetap selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, karena kita masih di era pandemik, belum seluruhnya dapat teratasi nak ya. Jadi anak-anak ingat, jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Patuhi protokol kesehatan nak, selalu mencuci tangan, memakai masker jika keluar ya. Nah, ya. Ada yang mau membacakan doa untuk penutupnya nak? Sudah direkam lagi enggak? Ya, yang membacakan doa untuk penutup silakan. Nindri, silakan Nindri. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak yang mau bertanya, Ibu putarkan lagi ya tadi tentang Mang Samad ya.
Nah, ini tentang orang-orang sukses. Silakan, ini siapa yang mau membacakannya? Siapa yang mau membacakan, Nak? Ya, silakan, Nak. Saya, Bu. Ya, silakan. Mendiang Bambang Mustari Sadino alias Bob Sadino adalah salah satu contoh pengusaha sukses yang sebelumnya pontang-panting ketika merintis bisnis. Bob mempunyai bisnis sewa mobil yang ditekuninya tak lama dari itu pun bisnisnya berhenti. Dia terlibat kecelakaan ketika menyopiri mobil Mercedes yang dia sewakan, sehingga tak bisa melanjutkan usaha itu. Usaha berdagang telur negeri. Bob memasarkan telurnya dari rumah ke rumah. Para ekspatriat di sekitar tempat tinggalnya di Kemang, Jakarta Selatan akhirnya kewatannya usahanya sukses dan dia mendirikan Jangcis supermarket terkenal yang menjual beragam produk pertanian dan peternakan. Ya, itu enak ya. Itu ada Bapak Bob Sadino. Ada yang tahu nggak tentang Bapak Bob Sadino ini? Ada yang tahu nggak? Bu, Bob Sadino itu yang sering memakai celana pendek itu kan, Bu? Benar sekali, Mbak. Bob Sadino ini Bapak pengusaha sukses yang sering sekali menggunakan celana pendek ya dia ya. Bapak Bob Sadino ini dia nggak malu, Nak. Orangnya ya. Bapak Bob Sadino berusaha terus untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri Bapak Bob Sadino. Walaupun dia tadinya orang yang susah, Nak ya, tapi dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi orang yang sukses. Dia pun ini mengembangkan usahanya. Perhatikan itu contohnya, Nak, gambarnya. Bapak Bob Sadino itu lihat, pakai juga celana pendek ya, orangnya santai. Biarpun pengusaha sukses ya. Pengen nggak kamu bercita-cita seperti Bapak Bob Sadino? Pengen, Pengen ya? Nah, supaya cita-cita anak-anak itu terwujud, apa yang kira-kira anak-anak lakukan untuk mewujudkan cita-cita anak-anak? Belajar dengan tekun. Ya. Pantang menyerah. Keras. Ketika keras benar, ya. Banyak sekali, Nak ya, usaha yang membuat kita jadi orang yang sukses. Kita sebagai seorang pelajar, Nak, supaya kita menjadi pintar, itu tadi apa saja? Belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian jangan malas untuk berusaha. Patuhi nasihat orang tua, keluarga, guru ya. Ya, Bu. Ada lagi yang bisa mencontohkan? Apa saja? Apa saja, Nak? Apa saja untuk mengembangkan potensi? Apa saja? Apa, Rido? Apa, Nak? Supaya kamu menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, apa yang kamu lakukan? Belajar dengan tekun, pantang menyerah.
Ya, keras. Ada lagi yang mau menambahkannya? Menemukan potensi yang ada pada diri kita. Iya, benar sekali. Menemukan potensi yang ada pada diri kita. Bagaimana cara menemukannya? Tadi sudah Bu Guru bahas kan? Ya? Ya, Bu. Dengan cara apa tadi? Berlatih tanpa mengenal menyerah ya. Kemudian yakinkan bahwa anak-anak itu memiliki kemampuan untuk meraihnya. Anak-anak pasti berkeinginan kan menjadi anak-anak yang sukses. Bu Guru ini selalu mengulang-ulang supaya anak-anak itu termotivasi supaya menjadi lebih baik, menjadi sukses. Karena kita ini nak ya, di era globalisasi ini kalau kita diri kita nggak mengembangkan sendiri, otomatis kita akan ketinggalan nak. Ya, paham nggak? Paham. Kemudian tadi ada berikan motivasi pada diri anak-anak. Bagaimana cara memberikan motivasi? Aku pasti bisa, aku bisa. Bagaimana? Meyakinkan diri anak-anak, bagaimana cara motivasinya? Aku bisa. Aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Iya, benar sekali. Ya, tanamkan itu. Jangan sekali-sekali kendor, anak-anak merasa minder, jangan. Ya, kita jangan bersaing dengan anak-anak yang ada di kota. Di tempat kita itu kan sudah ada internet, sudah ada, seluruhnya sudah punya HP kan, Nak? Ada yang punya HP kan? Iya, di situ kita bisa melihat, bisa menggali, bisa mengetahui orang-orang yang sukses itu bagaimana sih kiatnya. Kemudian ada anak sekolah, itu kok bisa sih anak ini jadi peringkat, kok bisa sih anak ini mengikuti olimpiade. Nah, mereka para pelajar itu nak ya, dia tidak putus asa, mencoba dan mencoba, selalu mencoba. Misalnya anak-anak mau menggali potensi pada diri anak-anak. Bagaimana anak-anak menggalinya? Tekuni. Anak-anak, guru mau tanya, anak-anak memiliki cita-cita kan? Ya. Nah, misalnya Sinar memiliki cita-cita apa, Nak? Dokter, Bu. Wah, hebat sekali. Sinar bercita-cita ingin menjadi dokter ya. Kemudian ada Rifa. Rifa cita-cita jadi apa, Rifa? Dokter, Bu. Dokter juga. Revina? Dokter, Bu. Bercita-cita jadi apa? Tadi Bu Guru dengar tadi ada yang pengen juga seperti Bu Susi Pujiastuti. Iya kan, Reva ya? Iya, Bu. Nah, kalau anak-anak ingin memiliki cita-cita seperti itu tadi ya, anak-anak terus tingkatkan belajarnya. Di rumah selalu belajar? Selalu belajar apa enggak? Iya. Ya, ini ada tentang Ibu Susi Pujiastuti. Hebat cita-cita anak-anak itu ya. Ada yang pengen jadi dokter. Ada yang pengen jadi guru enggak? Ada yang pengen jadi guru enggak? Saya, Bu. Risti ya? Risti pengen jadi guru ya? Hebat sekali. Ada lagi? Ada yang berkeinginan menjadi desainer? Merancang busana, Nak? Ada? Ada enggak yang kepengen merancang busana?
Saya, Bu. Nah, iya. Siapa? Otrika sama Nindria. Ya, jika pengen merancang busana tunai, berarti anak-anak harus menggali potensi yang ada pada diri anak-anak. Potensi pada diri anak-anak, misalnya hobinya menggambar ya. Ya, Nindri dan Otrika. Hobinya menggambar ya. Iya, Bu. Ya, bagus sekali. Tingkatkan terus, Pak. Selalu menggambar. Pola menggambarnya itu bagaimana? Anak-anak mewarnainya itu bagaimana? Supaya anak-anak nantinya dapat mewujudkan cita-cita anak-anak menjadi desainer yang mendunia. Ya, ada juga itu. Ada Ivan Gunawan. Tahu kan Ivan Gunawan? Tahu, Bu. Ke desainer, hobinya dia awalnya kan gambar karena ditekuni, jadilah desainer yang mendunia. Hebat. Itu berarti memajukan potensi yang ada di dalam dirinya ya. Nindri sama Otrika juga bisa seperti itu. Jika Nindri dan Otrika mau mengembangkan potensi yang Nindri dan Otrika miliki. Tidak hanya Nindri dan Otrika, tapi teman-teman yang lain juga. Enak ya? Ada yang mau ini membacakan tentang Ibu Susi Pujiastuti? Ya, silakan, Nak. Susi Pujiastuti adalah pengusaha yang nyentrik dan tegas. Kesuksesannya merintis bisnis dari nol di bidang perikanan dan penerbangan membuatnya dianggap layak penjabat Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Susi hanya mengantongi ijazah SMP lantaran drop out saat SMA. Ia lebih memilih berbisnis sebagai pedagang pengepul ikan di Pangandaran ketimbang sekolah. Perhiasannya dia jual untuk memodali bisnis itu. Bisnis perikanan Susi kian maju dari tahun ke tahun. Akhirnya dengan meminjam dari bank, ia membeli sebuah pesawat untuk mempermudah pengangkutan produk lautnya. Kemudian ia menambah satu demi satu pesawat dan mendirikan maskapai Susi Air yang melayani charteran serta rute di pedalaman. Ya, inilah ya Ibu Susi Pujiastuti ini tentang pengusaha yang nyentrik dan tegas. Kesuksesannya merintis bisnis itu dari nol di bidang perikanan dan penerbangan. Ya, penerbangan itu membuatnya dianggap layak menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Hebat nggak, Nak? Hebat. Bu Susi hanya mengantongi ijazah SMP, Nak. Lantaran dia di drop out saat SMA. Di drop out itu diberhentikan, Nak ya. Diberhentikan saat dia SMA. Dia itu apa? Ibu Susi ini lebih memilih berbisnis sebagai pedagang pengepul ikan di Pangandaran ketimbang sekolah. Perhiasannya dia jual untuk memodali bisnis itu ya, untuk memodali bisnis itu. Kemudian bisnis perikanan Bu Susi ini kian maju dari tahun ke tahun. Akhirnya dengan meminjam dari bank, dia membeli sebuah pesawat untuk mempermudah pengangkutan produk lautnya. Kemudian dia menambah satu demi satu pesawat dan mendirikan juga maskapai Susi Air yang melayani charteran ya, di Saterke. Serta rute itu charteran, rute di pedalaman. Jadi ikan-ikan yang ada di pedalaman itu sama Bu Susi
diangkut melalui pesawatnya ya. Paham nggak, Nak? Paham, Bu. Ya ini Bu Susi nih. Bu Susi juga modal nekat kan? Berarti kan karena Bu Susi tadi memiliki kepercayaan diri bahwa dia akan menjadi orang yang sukses, dia berani beresiko. Ya, dia berani mengambil resiko. Tapi dengan syarat Bu Susi ini memiliki keyakinan bahwa dia akan nantinya menjadi pengusaha yang sukses. Ternyata apa yang ditekuninya memang benar. Selain menjadi pengusaha yang sukses, Bu Susi juga diangkat menjadi menteri. Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Bangga tidak menjadi Bu Susi? Bangga, Bu. Bangga, Bu. Yang bercita-cita juga menjadi menteri, mudah-mudahan terwujud ya, Nak ya. Kemudian ini ada Kak Reza Nur Hilman. Ini masih muda ini Kak Reza ya. Kak Reza Nur Hilman ini pemuda di balik populernya tentang keripik setan. Keripik setan Maici Tama. Ya, jangan main-main Tama. Kakinya Tama. Tama. Ya, merhatikan nggak Tama ini? Tama, Rido, Riza. Ah, ini ada Reza. Reza pengen seperti Kak Reza Nur Hilman nggak ini? Mana Reza? Ibu Reza, Bu. Reza pengen seperti Kak Reza Nur Hilman nggak? Pengen, Bu. Pengen, Za? Coba, Za. Bacakan, Za. Reza Nur Hilman ini, Za. Karena namanya sama dengan kamu, Reza. Reza Nur Hilman adalah pemuda di balik populernya keripik setan Maici. Berpikir out of the box, Reza memulai bisnis keripik singkong. Keripik singkong super pedas. Ini sendiri pada usia 23 tahun. Ya. Dia mendirikan UKM ini dengan menggandeng produsen keripik lokal di Bandung. Bermodal awal 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Reza memasarkan produknya dari mulut ke mulut dan memanfaatkan situs jejaring soal Twitter. Dia lalu menerapkan pola keagenan yang disebutnya jenderal untuk lebih dapat menjangkau konsumen. Yang menunjukkan pengusaha keripik pedas itu rata-rata berusaha muda dan sukses. Mungkin mereka terinspirasi kreativitas Reza dalam memasarkan Maici hingga keluar kota. Ya, Za, Reza pengen seperti Kak Reza Nur Hilman ini nggak, Za? Pengen, Bu. Nah, kalau pengen, selalu berusaha, Za. Jangan malu-malu ya, Za. Ya, Bu. Teman-teman yang lain juga seperti itu, ya, Nak? Ya, Bu. Jangan malu. Ya, Bu. Ini Kak Reza ini hanya jualan keripik loh, Nak. Keripik singkong, tapi keripik singkongnya mendunia, kan, Nak? Tadi ada kata si Rahma ya. Rahma orang tuanya tadi berjualan keripik singkong. Kemudian selain Rahma ada lagi nggak yang hobi berjualan?
Sinar kenapa Sinar? Sinar hobi berjualan nggak Sinar? Bu. Hobi berjualan Sinar? Ya, Bu. Nah, Sinar pengen menjadi apa Sinar? Berjualan apa Sinar? Es balon. Es balon siapa yang membuat nak? Siapa yang membuat? Mama. Mama yang buat. Yang jual Sinar. Ya, Bu. Nah, itu bagus nah, itu juga termasuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri Sinar. Bagaimana Sinar? Laku nggak jualannya, Nar? Laku, Bu. Habis terus? Ya, Bu. Iya, siapa yang pernah membeli jualannya Sinar? Esnya Sinar? Ada yang pernah merasakan jualan apa esnya dijual oleh Sinar? Pernah, Bu. Enak nggak rasanya, Nak? Enak, Bu. Nah, itu berarti Enak, Bu. Sinar memiliki potensi diri. Ya, nggak usah malu-malu, Nak. Potensi dirimu silahkan kamu kembangkan. Dalam membuat esnya berarti dikasih rasa yang berbeda-beda nak ya, biar anak-anak yang lainnya atau teman-teman yang menikmatinya itu tidak bosan. Ya, paham nak? Paham, Bu. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya tadi ya tentang potensi yang ada dalam diri anak-anak apa ya. Silakan didiskusikan. Nanti Bu Guru tunggu jawabannya melalui Google Classroom-nya ya. Silakan didiskusikan. Nah, silakan berdiskusi nak. Untuk mengisi LKPD-nya ya. Ya, silakan berdiskusi. Yang belum paham silakan tanyakan dengan Bu Guru nak. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Yang belum paham tanyakan dengan Bu Guru. Ya, ada yang mau bertanya? Boleh sambil berdiskusi, sambil bertanya dengan Bu Guru boleh. Silakan. Apa untuk mengisi LKPD-nya? Silakan berdiskusi. Yang belum paham tanyakan dengan Bu Guru. Ada yang bertanya enggak? Bu, saya bertanya. Ya, silakan nak. Siapa nak? Ini, Bu. Siapa? Ini. Rini, ya. Apa Rin? Apa itu potensi diri? Potensi diri. Nah, tadi berarti Mbak Rini belum menyimak ya. Potensi diri kemampuan ataupun kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, untuk mengetahui potensi yang ada pada diri kita, anak-anak tadi itu, silakan anak-anak memilih tujuan untuk meningkatkan keberhasilannya apa, kemudian berlatih tanpa mengenal menyerah, meyakini kemampuan yang anak-anak miliki, kemudian memberi motivasi pada yang terbesar pada diri kita sendiri, dan juga mengatasi kekurangan yang ada pada diri kita. Paham nak? Iya, pertanyaan anak-anak sudah sangat bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Sambil anak-anak berdiskusi dengan temannya. Ada lagi nak? Silakan siapa?
Siapa tadi? Raka, Raka mau bertanya apa, Raka? Saya, Bu. Ya, Raka mau bertanya apa, Nak? Bagaimana cara kita meningkatkan potensi yang kita miliki agar dapat berkembang dan bersaing di era globalisasi? Ya. Caranya, Nak, ya, untuk meningkatkan potensi diri agar dapat berkembang dan bersaing di era globalisasi itu yang pertama, Raka itu harus memiliki keterampilan. Ya, keterampilan Raka yang Raka miliki apa? Misalnya, Raka terampil dalam membuat anyaman. Nah, Raka harus terus belajar cara menganyam. Kemudian, misalnya lagi, Raka pintar dalam berolahraga, main sepak bola. Berarti potensi dirinya Raka di olahraga ya, Nak, ya. Raka harus rajin berolahraga, kemudian rajin berlatih. Ya. Berlatih untuk olahraga, bermain sepak bola. Kemudian disertai dengan pendidikan. Ya. Berarti Raka harus selalu apa, Nak? Raka harus selalu giat dalam dalam apa? Raka harus selalu giat dalam berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik. Ya, Raka ya? Selalu berusaha, jangan malas untuk belajar, dan bekerja keras. Jadi, apa tadi, Raka? Untuk mewujudkan potensi diri agar dapat berkembang dan bersaing di era globalisasi, yang pertama itu memiliki keterampilan. Ya, yang lainnya juga perhatikan. Sambil berdiskusi, sambil memperhatikan. Yang kedua, memiliki pendidikan. Dan yang ketiga, harus bekerja keras. Pantang menyerah. Bagaimana, Raka? Sudah paham? Sudah, Bu. Pertanyaan Raka itu hebat sekali ya. Raka pengen menjadi Pak Presiden ya. Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Bu. Ya, sudah paham semua ya. Ya. 10 menit nanti ya. Ya. Terus kemudian nanti dikerjakan ya. Untuk poster tadi. Nah, ini ya. Ada macam-macam poster. Macam-macam poster, ada poster apa saja? Ada poster niaga untuk mempromosikan suatu barang ya. Kemudian poster pendidikan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Kemudian ada poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau himbauan kepada masyarakat, Inak ya. Ciri-ciri poster yang pertama, memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Kemudian tulisan berukuran besar dan mencolok. Mengandung pemberitahuan, himbauan atau pengumuman, dilengkapi gambar atau ilustrasi agar menarik. Ya, seperti halnya poster yang dibuat temanmu, Nak. Kira-kira itu ya poster yang dibuat temanmu tadi. Silakan kamu berikan penilaiannya. Ya, bagaimana menurut anak-anak? Ada yang mau menggambarkan poster atau menyebutkan poster teman yang dibuat? Ya, silakan Setia. Sebutkan, Nak, poster yang dibuat temanmu. Poster punya hari ini tulisan dalam poster jelas, mudah dipahami. Susunan kalimat singkat, padat, dan jelas. Gambarnya menarik. Ya, benar. Itu mana, Nak? Gambarnya, Nak? Perlihatkan sama buku, Nak. Tentang apa, Nak, poster yang dibuat ini, Nak?
Mbak Setia? Tentang jagalah kebersihan. Nah, mana nak gambarnya nak? Perlihatkan nak. Ah iya, bagus ya. Benar. Terima kasih nak ya. Terus ada lagi yang mau memberikan contoh? Itu dikerjakan semua ya nak ya. Di LKPD-nya ya. Ya, kemudian nanti evaluasinya jangan lupa. Ya. Evaluasinya jangan lupa. Ini yang Bu Guru. Nih contoh posternya tadi ya. Ada contoh poster niaga, contoh poster pendidikan, contoh poster layanan masyarakat. Ada juga contoh poster kegiatan. Bagaimana nak? Sudah paham semua nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Diskusikan juga dengan temannya ini nak ya. Tadi mengamati gambar tadi tentang mangsamat sudah paham semua juga? Sudah, Bu. Nih ya. Uraikan reklam poster berdasarkan ciri-cirinya tadi ya. Sudah paham? Paham, Bu. Sudah nak. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Paham semua? Paham. Pembelajaran pada hari ini itu sudah cukup baik ya nak ya. Anak-anak sudah aktif dalam proses pembelajaran. Tingkatkan terus semangat belajarnya. Kemudian untuk besoknya nak, Ibu ingatkan lagi kita tentang hemat energi listrik. Pelajarannya ya. Ya. Selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Silakan untuk menutup doanya. Silakan. Nindri, tutup doanya nak. Ya, silakan. Ya. Doa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat anak-anak serap ilmunya, dapat anak-anak pelajari menjadi motivasi dalam diri anak-anak. Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.